Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Irwan Nasution, kurir belanja Gojek Madinah, membahas seputar permasalahan sosial, layanan jasa, Facebook profesional, dan objek wisata di sekitar lingkungan kita. Pada edisi kali ini kita membahas sumber daya air. Coba sama-sama kita saksikan ya betapa jernihnya air ini. Tentunya sumber air ada di mana-mana, dan masing-masing perhatikan dan saksikan saja apakah secara alami biota air atau ikan-ikan dapat tumbuh baik di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Anda. Apabila sungai-sungai yang ada di Kabupaten Anda dapat ikan, udang, dan lainnya berkembang biak dengan baik, tentunya Bupati bisa melakukan inovasi pikir bagaimana menjadikan sumber daya air ini menjadi sumber usaha baru dan sumber lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Tentunya ketika kita bicara budidaya perairan darat, hal yang utama yang dilakukan oleh Bupati dengan membuat tim bagaimana mengkaji hulu dan hilir gitu. Yang pertama saya bahas dulu hilir. Hilir itu adalah ketika ikan ini diproduksi, kemana dipasarkan? Kemana dipasarkan? Apakah mampu menciptakan pasar sendiri atau gandeng dengan pasar kabupaten lain yang sudah duluan melakukan? Seperti misalnya Kabupaten Pasaman, Rao. Berikutnya yang perlu dikaji yang kedua adalah inovasi teknologi. Apakah ketika besok ikan-ikan diproduksi bisa langsung dipasarkan dalam bentuk segar atau harus diawetkan sehingga bisa dibawa ke pasar yang lebih luas. Baru ketika dua hal ini tuntas, kemana dijual dan bagaimana cara mempacking produk-produk dari sumber daya perairan ini, maka lakukanlah budidaya. Tentunya untuk melakukan budidaya kita menggunakan inovasi teknologi. Kalau ibaratnya berkolam ya tidak biasa-biasa lagi seperti yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, kira-kira 25 tahun yang lalu, ya mereka ya mempersiapkan tambak-tambak dengan menggunakan teknologi, yaitu menggunakan eskavator, mengalirkan sungai-sungai ke lahan-lahan yang sudah disediakan menjadi blok-blok produksi dan blok-blok panen. Sehingga apa yang terjadi hari ini, ya mereka rutin setiap hari. Mereka rutin setiap hari memproduksi dan mengantar barang-barang mereka ke pasar gitu. Sehingga siapapun pelaku-pelaku bisnis di bidang usaha perikanan ini tetap mengambil bahan baku dari Kabupaten Pasaman. Bagi kabupaten yang belum melakukan hulu hilir, ya tentunya ya sangat sulit. Katakanlah misalnya tanpa dukungan dan arahan dan organisir dari Bupati, seseorang misalnya membuat tambak. Ketika beliau panen tambaknya katakanlah 2 ton. 2 ton ini tidak laku di pasar gitu. Walaupun dia menjual harga lebih murah dari Rao. Kenapa pedagang pasar tidak mau membeli? Ya masalahnya karena produksinya tidak rutin gitu.
Sehingga apabila mereka beralih mengambil produksi dari tambak lokal yang belum didukung pemerintah, mereka khawatir bahwa untuk pasokan di hari-hari berikutnya itu mengalami kesulitan. Nah, inilah inovasi pikir yang harus dilakukan Bupati. Artinya apa ya, Bupati action lah gitu ya. Tidak perlu lagi terlalu banyak belajar gitu. Karena belajar itu di sekolah. Nah, kalau uji coba itu seharusnya Bupati itu jadi pegawai laboratorium gitu. Nah, kalau Bupati itu upaya cepat, bagaimana menyelesaikan dan mempersiapkan lapangan usaha masyarakat dan lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda. Demikian edisi kali ini, kita jumpa di edisi berikutnya.